Dewan ini tidak setuju jika Sudarlawan diajukan sebagai solusi penerapan demokratisasi pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi Sudarlawan merupakan sistem penalangan atau peminjaman untuk membiayai biaya pendidikan terutama kuliah bagi orang-orang yang tidak mampu. Jika dibilang sebagai solusi utama atau solusi realistis untuk membantu biaya pendidikan, terutama bagi orang kelas menengah dan golongan ke bawah, saya sebagai dewan oposisi tidak setuju. Karena apa? Karena selain sebagai beban yang harus ditanggung di masa depan itu akan lebih banyak, Sudarlawan ini melakukan sistem bunga yang berarti tagihannya akan terus naik seiring berjalannya waktu. Walaupun Dewan menyatakan jika bunga yang diberikan itu proporsional, lalu bisa diangsur dan dapat dibayar dengan gaji di masa depan, tentunya hal itu bukanlah sebuah alasan yang tepat untuk mendukung Sudarlawan sebagai hal yang bisa menerapkan adanya demokratisasi pendidikan di Indonesia. Karena yang pertama, Dewan Pro berkata bahwa ini sebagai solusi untuk kelas menengah dan ke bawah. Bagaimana mereka bisa mencicil angsuran tersebut jikalau penghasilan dari golongan menengah dan ke bawah ini bisa jadi tidak pasti, yang ada akan terjadinya penunggakan dan menambah beban biaya yang harus dikeluarkan karena menumpuk ke beban angsuran. Lalu selanjutnya dalam realitas kehidupan untuk proses peralihan diri dari lulus kuliah ke mendapatkan pekerjaan itu tidaklah semudah itu. Apalagi Dewan Pro bilang ini solusi yang ideal untuk diterapkan di negara berkembang. Padahal sebagian status yang disebut berkembang berarti menandakan bahwa siklus perkembangan dan kemajuan ekonomi tersebut negara tersebut masih terbatas. Dan ini berpengaruh ke lapangan pekerjaan yang mana proses seleksinya akan sangat ketat. Sehingga mahasiswa tidak langsung mendapatkan pekerjaan akan lebih kesulitan untuk membayar tagihan dan konsekuensi bunganya. Lalu adanya pembaruan sistem dinamis dalam penerapan bunga itu bisa jadi benar, namun justru hal itu lebih relevan ke dalam argumen pihak kami dibandingkan pihak pro, karena adanya pembaruan dinamis menyatakan bunga yang ditetapkan itu tidak flat atau tidak pasti, yang artinya bisa diatur sesuai pihak penyedia layanan peminjam. Bunganya itu mau dinaikkan atau diturunkan. Ketidakpastian dari porsi bunga yang diberikan ini justru membuat solusi ini tidak ideal untuk diterapkan kepada golongan menengah ke bawah, karena malah bisa jadi memberikan dampak bumerang atau akibat ketidakpastian dari penetapan tarif bunganya ini. Lalu Dewan Pro menyatakan Sudarlawan tidak bisa menghilangkan beasiswa dan harus dibuat opsi. Jadi bisa memilih beasiswa tapi tidak boleh mengambil Sudarlawan dan sebaliknya. Bahkan jika pernyataan itu benar, berarti di sini bisa menjadi pilihan kebijakan yang bisa ditentukan oleh pemerintah. Mau menerapkan Sudarlawan atau beasiswa, berarti seharusnya penyedia beasiswa lebih ideal. Namun, pemerintah bisa memberikan sistem dinamis sesuai budget yang dimiliki tanpa harus menurunkan kualitas pendidikan. Jika Dewan Pro menyatakan penetapan beasiswa tidak ideal ditetapkan di negara berkembang, terutama Indonesia, karena sumber daya yang dimiliki negara berkembang itu terbatas, lalu karena adanya cadangan dana pendidikan di negara berkembang itu terbatas juga, serta penghasilan dana yang dimiliki negara berkembang bisa diberikan ke aspek yang lebih penting, seperti kesehatan dan militer. Tapi pernyataan dari Dewan Pro ini bisa diatasi dengan beberapa cara atau bahkan malah memberikan dampak bumerang dalam jangka panjang. Misalnya dikatakan sumber daya yang dimiliki negara berkembang itu melemah. Justru itulah hal yang sesuai dengan pernyataan yang saya Dewan Kontra bicarakan sebelumnya. Hal ini menandakan perkembangan ekonomi negara dalam fase yang belum kuat sehingga pemenuhan lapangan kerja itu sulit. Angka pengangguran itu tinggi karena permintaannya banyak tapi penampungnya terbatas. Ditambah banyaknya masyarakat yang terlalu utang akibat tagihan dan bunga dari Sudarlawan ini. Hal itu tentunya akan memperburuk keadaan ekonomi negara. Lalu terkait opsi terbatas dan aspek yang lebih penting seperti kesehatan dan lain-lain, seharusnya ini tergantung prioritas yang ditetapkan pemerintah. Jika pemerintah mau, mereka bisa mengembangkan fasilitas pendidikan yang memadai dan dapat dijangkau masyarakat luas. Dan untuk aspek lain yang dianggap lebih penting oleh Dewan Kontra sendiri seperti kesehatan, pemerintah telah memiliki sistem asuransi yang mana mekanismenya lebih baik untuk menjaga golongan menengah ke bawah. Membuat pernyataan Dewan Pro ini tidak relevan. Lalu jika dianggap sistem beasiswa tidak relevan karena proses seleksi yang ketat dan menyebabkan timbulnya stigma stratifikasi sosial seperti status ekonomi yang unggul itu lebih besar keterimanya, serta adanya gengsi karena kurang kemampuan berpikir, itu bukanlah hal yang bisa dijadikan alasan sebagai solusi Sudarlawan untuk mengatasi masalah tersebut. Karena Sudarlawan juga lah yang akan menjadikan stigma sertifikasi sosial tersebut menjadi nyata karena terdapat tingkatan antara siswa Sudarlawan dengan siswa mandiri atau beasiswa. Lalu pernyataan bahwa Sudarlawan itu ideal karena cadangan bank yang tidak terbatas ini menunjukkan bahwa Sudarlawan juga sebagai bagian untuk menguntungkan korporasi bank dibandingkan membantu yang membutuhkan. Karena yang paling diuntungkan dari skema ini adalah para bankir ketimbang orang yang membutuhkan karena adanya sistem bunga. Lalu Dewan Pro mengatakan pendidikan dianggap sebagai jual beli simbol karena biayanya mahal. Lalu menyebutkan sebagai bentuk solusi ideal untuk golongan menengah ke bawah karena adanya latar belakang ekonomi dan sosial yang berbeda. Lalu bisa melatih pandangan siswa karena adanya pressure dan urgensi tentang tanggung jawab yang harus mereka selesaikan. Yang mana pressure ini apabila pendidikan dapat berlanjut bisa diberikan diredam oleh dengan bantuan teman dan juga keluarga. Dan juga bisa dianggap sebagai motivasi untuk mereka lebih aktif dan sungguh-sungguh dalam proses belajar, serta bisa menggentarkan diri untuk lebih aktif dalam eksplorasi mencari potensi diri mereka, karena sebagai tanggung jawab moral yang harus dipenuhi untuk masa depan, serta melatih mental untuk menghadapi pressure karena sudah terbiasa dengan problem-problem yang lain. Bahkan jika memang realitas atau pernyataan diberikan Dewan Pro di atas itu benar, itu adalah pernyataan yang sangat naif karena yang pertama,
pendidikan sebagai jual beli simbol karena mahal dan bentuk solusi ideal untuk mengatasi perbedaan latar belakang ekonomi dan sosial itu salah besar. Karena apa? Karena sekarang banyak sekali fasilitas pendidikan yang terjangkau, seperti adanya universitas terbuka yang menawarkan sistem kuliah yang dinamis dan harganya yang relatif lebih murah, bisa sebagai solusi permasalahan tersebut dibandingkan student loan. Serta dengan adanya student loan tersebut menyebabkan perbedaan latar belakang ekonomi ini semakin signifikan karena adanya status student loan. Lalu sebagai motivasi untuk lebih aktif dalam pembelajaran, serta mengalukan realitas kerja dan pressure berlanjutan yang bisa diatasi dengan dukungan teman dan keluarga, serta melatih mental adalah suatu spekulatif yang naif dari Dewan Pro. Pertama, pressure pendidikan dan pekerjaan adalah hal yang sangat kontras. Hal ini justru malah menambahkan beban yang sudah ada ketimbang sebagai motivasi. Lalu, pressure yang berat itu tidak serta-merta bisa langsung diatasi oleh teman dan keluarga. Perlu adanya bimbingan profesional untuk mengatasi adanya pressure tersebut. Lalu sebagai ajang ketahanan mental karena sudah terbiasa menangani masalah, itu bukanlah itu adalah pernyataan yang terlalu diadakan seperti yang disebutkan oleh Dewan Pro bahwa adanya perbedaan latar belakang ekonomi sosial. Hal ini justru malah memperburuk dan menambahkan beban sendiri bagi masyarakat menengah ke bawah dan memberikan dampak moral lebih lanjut alih-alih melatih menyelesaikan masalah didasarkan dengan banyaknya sekali dampak buruk yang bisa ditimbulkan serta adanya spekulasi dampak berkelanjutan dari solusi-solusi yang diberikan oleh Dewan Pro. Oleh sebab itu, saya sebagai Dewan Oposisi sangat tidak menyetujui pernyataan bahwa student loan sebagai solusi penerapan demokratisasi pendidikan Indonesia, karena dari penerapannya masih banyak sekali solusi lain yang lebih ideal untuk mewujudkan penerapan demokratisasi pendidikan yang ada di Indonesia ini. Terima kasih.